Shalom. Perkenalkan, nama saya Putri Mania. Saya Rika Subagaria. Saya Dewi Syalagan. Saya Derliana Syombing. Saya Putra Nataba Mandulang. Kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang Nevi'im atau yang kita sebut juga dengan nabi-nabi kecil. Berikut penjelasannya. Di kelas saya akan membahas 3 kitab utama, yaitu 1. Hosea, yang ditulis pada abad ke-8 sebelum Masehi. Kitab Hosea terbagi menjadi 3 bagian. Hosea 1-3 membahas simbol ketidaksetiaan melalui Hosea dan Gomer. Hosea 2-11 tuduhan dosa dan peringatan hukuman. Hosea 12-14 ajakan bertobat dan janji pemulihan. Tema utama dalam kitab Hosea ialah kasih Allah yang setia, ketidaksetiaan Israel, hukuman dan pemulihan. Penulis kitab Hosea ialah Nabi Hosea. Yang latar belakangnya kitab Hosea ialah latar belakangnya kemakmuran ekonomi, kerusakan moral dan penyembahan Baal. Jenis sastra dalam kitab Hosea ialah sastra kenabian dengan gaya puitis, penuh simbol dan metafora. Pesan moral yang dapat diambil dari kitab Hosea ialah Allah tetap setia, dosa membawa kehancuran, pertobatan, pemulihan, kasih Allah membuka jalan kembali. Kitab Yoel ditulis sekitar abad ke-9 hingga ke-5 sebelum Masehi. Bagian kitab Yoel terbagi menjadi 3 bagian. Yoel 1, peringatan tentang bencana belalang dan panggilan untuk meratap. Yoel 2, ajaran pertobatan dan nubuat hari Tuhan. Yoel 3, janji pemulihan dan penghakiman atas bangsa-bangsa. Tema utama dalam kitab Yoel ialah hari Tuhan, pertobatan sejati dan umat, pemulihan Allah melalui pencurahan rohnya. Penulis kitab ini ialah Nabi Yoel bin Petuel. Yang latar belakangnya kitab Yoel ialah wilayah Yehuda dilanda bencana alam besar. Bangsa mengalami kehancuran pertanian dan ekonomi. Seruan untuk kembali kepada Tuhan melalui puasa dan doa. Jenis sastra dalam kitab Yoel ialah sastra kenabian bernuansa puitis, menggunakan simbol alam seperti belalang, api, hujan awal, dan hujan akhir. Pesan moral yang dapat kita ambil dari kitab Yoel ialah bertobatlah dengan hati, bukan hanya secara ritual. Tuhan mengizinkan bencana untuk memanggil umat. Amos ditulis sekitar 160-750 sebelum Masehi. Kitab Amos terbagi menjadi 3 bagian. Amos 1-2, penghakiman atas bangsa-bangsa termasuk Israel. Amos 3-6, tuduhan ketidakadilan, kemewahan, dan kemunafikan. Amos 7-9 ialah penglihatan, hukuman, dan janji pemulihan. Tema utama dalam kitab Amos ialah keadilan Allah, hukuman atas ketidakadilan sosial, pertobatan sejati, pemulihan bagi sisa umat. Penulis kitab ini ialah Amos, seorang gembala dan pengurus pohon ara dari Tekoa atau Yehuda. Jenis sastra yang dipakai dalam kitab Amos ialah sastra kenabian, gaya puitis, penuh kecaman, ironis, dan kelihatan simbolis. Yang melatar belakangnya kitab Amos ialah Israel kaya tetapi penuh penindasan. Orang miskin tertindas oleh ekonomi, ritual keagamaan dilakukan tetapi tanpa kebenaran. Pesan moral yang dapat kita ambil dari kitab Amos ialah Tuhan menuntut keadilan bukan hanya ritual. Ketidakadilan sosial adalah dosa yang serius. Tuhan menghukum tetapi juga menawarkan pemulihan bagi umatnya. Kesalehan sejati terbukti melalui tindakan yang benar. Selanjutnya saya akan membahas tentang kitab Yunus dan Obadjah. Yunus. Kitab Yunus ditulis pada tahun sekitar abad ke-8 sampai 5 sebelum Masehi. Sejarah kitab menceritakan pengalaman Nabi Yunus yang diutus Tuhan ke Niniwe tetapi melarikan diri, kemudian ditelan ikan besar, bertobat dan akhirnya menyampaikan pesan Tuhan. Pembagian pasal 1, Yunus melarikan diri dan badai besar. Pasal 2, Yunus dalam perut ikan. Pasal 3, Niniwe bertobat. Pasal 4, sikap Yunus dan pelajaran Tuhan tentang belas kasihan. Tema kitab Yunus, belas kasihan Tuhan bagi semua bangsa, ketaatan, pertobatan, kemurahan Allah yang melampaui batas etis. Penulis kitab Yunus adalah Yunus dan bin Abitai. Latar belakang kitab Yunus. Niniwe adalah kota besar Asyur yang terkenal jahat. Israel memandang Asyur sebagai musuh, sehingga panggilan Tuhan kepada Yunus mengejutkan. Penulis kitab Yunus disusun sebagai kisah naratif, profetif, dan struktur sederhana, namun surat pesan moral dan teologis. Tujuan kitab Yunus menunjukkan bahwa Tuhan peduli pada seluruh bangsa, mengajarkan ketaatan dan menegaskan bahwa bertobatan sungguh-sungguh membawa pengampunan. Jenis sastra, narasi profetif, cerita keagamaan atau prohektif, naratif. Pesan moral Yunus. Tidak ada seorang pun atau bangsa apapun yang di luar jangkauan belas kasihan Tuhan. Ketaatan lebih baik dari penolakan. Tuhan mengingatkan pertobatan bukan kehancuran. Kitab Obadjah ditulis pada tahun sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, kemungkinan setelah kehancuran Yerusalem 586 sebelum Masehi. Sejarah kitab Obadjah, nubuat tentang penghakiman Tuhan atas Edom karena permusuhan mereka terhadap Israel. Kitab terpendek dalam Perjanjian Lama dengan 21 ayat. Pembagian ayat 1-14, hukuman atas Edom dan alasan penghukuman. Ayat 15-12, hari Tuhan dan pemulihan Israel. Tema kitab Obadjah,
keadilan Tuhan, kesombongan membawa kehancuran, membalas atas penindasan dan pemulihan umat Tuhan. Penulis kitab Obadja yaitu Nabi Obadja. Latar belakang kitab Obadja, ini memanfaatkan kehancuran Yerusalem untuk menyerang Israel. Konflik panjang keturunannya Yakub dan Esau menjadi dasar pemusuhan. Penulis kitab Obadja, penulisan kitab Obadja ditulis sebagai nubuat singkat dan tugas mengenal penghakiman Tuhan atas Edom dan janji kemuliaan bangsa Israel. Tujuan kitab Obadja menyampaikan hukuman Tuhan bagi Edom, menghibur Israel berdasarkan keadilan dan pembalasan ilahi. Jenis kitab Obadja, jenis sastra kitab Obadja, sastra nubuat atau profetik, berisi penglihatan dan deklarasi. Pesan moral kitab Obadja, kesombongan membawa kejatuhan, jangan bersuka cita atas penderitaan orang lain. Tuhan menegakkan keadilan, setiap perbuatan jahat yang ada balasan. Selanjutnya, saya akan membahas kitab Mika Nahum. Mika dituliskan pada tahun 735 sampai 700 sebelum Masehi pada masa Raja Yotam, Ahaz, dan Hizkia di Yehuda. Sejarah kitab Mika membuat Mika mengenai kehancuran Samaria dan Yerusalem karena ketidakadilan, penyembahan berhala serta korupsi para pemimpin, juga berisi janji pemulihan dan kedatangan Mesias. Pembagian kitab Mika yang pertama pasal 1 sampai pasal 3, penghakiman atas Israel dan Yehuda. Yang kedua pasal 4 sampai 5, janji damai dan nubuat Mesias di Bethlehem. Yang ketiga pasal 6 sampai 7, panggilan untuk hidup benar dan pengharapan pemulihan. Tema Alkitab Mika ini yaitu yang pertama keadilan sosial, kesetiaan kepada Tuhan, penghukuman atas kejahatan, dan janji pemulihan melalui Mesias. Penulis kitab ini adalah Nabi Mika dari Moreshet. Latar belakang dari kitab Mika ini, masyarakat dipenuhi penindasan, ketidakadilan, nabi palsu, serta pemimpin yang menyalahgunakan kuasa. Kerajaan utara menuju kehancuran, Yehuda terancam penulisan. Adapun penulisan kitab Mika yaitu yang pertama disusun sebagai kumpulan nubuat tentang penghakiman dan pengharapan dengan gaya puitis dan profetik. Tujuan kitab Mika ini memperingatkan bangsa atas dosa-dosa mereka, memanggil mereka kembali kepada keadilan, dan meneguhkan janji pemulihan Allah. Jenis Mika ini yaitu yang pertama sastra nubuat. Pesan moral dari kitab Mika ini yaitu Tuhan menuntut keadilan, kasih setia, dan kerendahan hati. Dalam Mika 6 ayat 8, dosa membawa penghukuman, tetapi pertobatan membuka jalan pemulihan. Tuhan setia kepada janjinya. Selanjutnya kitab Nahum. Kitab ini dituliskan pada tahun 663 sampai 612 sebelum Masehi, sebelum kejatuhan Niniwe. Sejarah kitab. Kitab membuat tentang kehancuran Niniwe, pusat kekaisaran Asyur yang terkenal kejam dan menindas bangsa-bangsa termasuk Israel. Pembagian kitab ini yaitu yang pertama pasal 1, Tuhan sebagai pembela dan pengumuman hukuman bagi Niniwe. Yang kedua pasal 2, gambaran kejatuhan Niniwe secara rinci. Yang ketiga pasal 3, alasan penghukuman yaitu yang pertama kekerasan, penindasan, dan kesombongan Asyur. Tema dari kitab ini yaitu keadilan Tuhan, murka atas kejatuhan bangsa angkuh, dan pemulihan bagi umatnya. Penulis kitab ini adalah Nabi Nahum dari Elkos. Latar belakang dari kitab ini itu Asyur menjadi musuh besar Israel dan Yehuda. Kitab ini menjadi penghiburan bagi umat Tuhan atas penindasan yang mereka alami. Penulisan kitab ini adalah berisi puisi nubuat dengan bahasa kuat dan penuh citra. Visual tentang penghukuman Tuhan. Tujuan kitab ini menegaskan bahwa Tuhan membalas ketidakadilan, mengakhiri kekuasaan Asyur, dan memberikan pengharapan kepada umatnya. Jenis sastra kitab ini yaitu sastra nubuat, orakel penghakiman terhadap bangsa asing. Pesan moral dari kitab ini yaitu kejahatan tidak akan bertahan. Tuhan menegakkan keadilan, kesombongan membawa kehancuran. Pada Tuhan adalah perlindungan bagi rakyatnya. Terima kasih. Selanjutnya, kitab Habakuk. Tahun penulisan sekitar 609 sampai 597 sebelum Masehi, menjelang pembuangan Yehuda ke Babel. Sejarah kitab, Habakuk tidak menubuatkan kepada bangsa, tetapi berdialog langsung dengan Tuhan tentang kejahatan, ketidakadilan, dan mengapa Tuhan memakai Babel untuk menghukum Yehuda. Pembagian pasal 1, keluhan Habakuk tentang ketidakadilan, Tuhan menjawab dengan rencana memakai bangsa Babel. Pasal 2, 5 celaka terhadap kebanggaan dan kekejaman Babel. Pasal 3, doa pujian Habakuk dan pengakuan iman yang kuat. Tema kitab, iman di tengah ketidakpastian, keadilan Tuhan, kesabaran, Tuhan berdaulat atas sejarah. Penulis Nabi Habakuk. Latar belakang, Yehuda penuh kekerasan, korupsi, dan ketidakadilan. Tuhan akan memakai Babel sebagai alat penghukuman. Penulisan kitab, bentuk dialog antara Nabi dan Tuhan, dengan gaya puitis dan teologis yang kuat. Tujuan kitab, mengajar bahwa orang benar hidup oleh iman, menegaskan bahwa Tuhan tetap adil meski caranya tidak langsung terlihat. Jenis sastra, sastra nubuat berbentuk dialog dan doa puitis. Pesan moral, orang benar hidup oleh iman. Habakuk 2 ayat 4. Tuhan mengendalikan segala peristiwa. Iman harus tetap berdiri meski
keadaan tidak sesuai harapan. Selanjutnya, kitab Jefanya. Tahun penulisan sekitar 640 sampai 620 sebelum Masehi. Pada masa pemerintahan Raja Yosia di Yehuda. Sejarah kitab ditulis sebelum reformasi rohani Yosia. Yehuda sekarang dalam kondisi penyembahan berhala. Ketidakadilan dan sinkretisme bukan hanya Yehuda, bangsa-bangsa lain juga menjadi sasaran nubuat penghakiman. Pembagian Pasal 1, Hari Tuhan, penghakiman atas Yehuda dan bangsa-bangsa. Pasal 2, peringatan untuk mencari Tuhan, hukuman bagi bangsa-bangsa, yaitu Filistin, Moab, Amon, Ethiopia, dan Asyur. Pasal 3, teguran terhadap Yerusalem dan janji pemulihan, serta sukacita Tuhan atas umatnya. Tema kitab, Hari Tuhan sebagai hari penghukuman dan pemulihan. Kesetiaan Tuhan, panggilan pertobatan, dan harapan bagi umat yang rendah hati. Penulis, Nabi Jefanya keturunan Hizkia. Latar belakang, Yehuda terpengaruh penyembahan berhala dan ketidakadilan sosial. Tuhan memperingatkan melalui Jefanya bahwa latar belakang, Yehuda terpengaruh penyembahan berhala dan ketidakadilan sosial. Tuhan memperingatkan melalui Jefanya bahwa penghakiman akan datang jika mereka tidak bertobat. Penulisan kitab ditulis sebagai nubuat yang kuat, menekankan hari Tuhan dengan bahasa puitis yang penuh peringatan dan pengharapan. Tujuan kitab mengarahkan umat bertobat, memperingatkan akan datangnya penghakiman, dan meneguhkan bahwa Tuhan akan memulihkan sisa umatnya. Jenis sastra nubuat berisi orakel, penghakiman, dan janji pemulihan. Pesan moral, carilah Tuhan selagi dapat ditemukan. Kesombongan dan dosa membawa kehancuran. Tuhan mengasihi dan memulihkan umat yang rendah hati dan taat. Selanjutnya kitab Hagai. Tahun penulisan tahun 520 sebelum Masehi, pada masa awal kepulangan bangsa Yehuda dari pembuangan Babel. Sejarah kitab, Hagai melayani saat pembangunan Bait Allah terhenti. Hampir 15 tahun karena tekanan politik dan keputusasaan rakyat. Ia mendorong umat agar kembali bersemangat membangun rumah Tuhan. Pembagian. Pasal 1, teguran agar umat membangun kembali Bait Allah. Pasal 2, janji pemulihan, kemuliaan Bait Allah yang baru, dan berkat bagi umat yang taat. Tema kitab, ketaatan pada Tuhan, prioritas rohani, pemulihan, berkat atas kesetiaan, dan kemuliaan rumah Tuhan. Penulis Nabi Hagai. Latar belakang, setelah kembali dari pejuangan, umat sibuk membangun rumah masing-masing, namun mengabaikan pembangunan Bait Allah. Situasi ekonomi sulit, terjadi ketidaktaatan. Penulisan kitab berisi 4 pesan nubuat singkat yang disampaikan langsung kepada rakyat, pemimpin Zerubabel, dan Imam Yosua. Tujuan kitab menggerakkan umat untuk menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama, menyelesaikan pembangunan Bait Allah, dan meyakinkan mereka bahwa Tuhan akan memberkati ketaatan. Jenis sastra nubuat dalam bentuk khotbah dan pesan ilahi. Pesan moral, prioritaskan Tuhan terlebih dahulu. Ketaatan membawa berkat, jangan menyerah saat menghadapi kesulitan. Kitab Zakaria dan Maleakhi. Tahun penulisan kitab Zakaria sekitar 520 sampai 518 sebelum Masehi. Sejarah kitab ditulis pada masa pembangunan Israel kembali pada Bait Allah, menjadi dorongan rohani bagi bangsa yang sedang menunjukkan kehidupan mereka setelah kembali ke Yerusalem. Zakaria melayani bersama Hagai. Pembagian kitabnya, pasal 1 sampai 8, penglihatan tentang pemulihan, pembangunan Bait Allah, dan teguran bagi umat Israel. Pasal 9 sampai 14, nubuat tentang Raja Mesias, penghakiman bangsa-bangsa, dan pemulihan Yerusalem. Tema kitab, pemulihan rohani, kesetiaan Tuhan, pengharapan mesianik, dorongan untuk kembali kepada Tuhan, dan masa depan Yerusalem. Penulisnya yaitu Nabi Zakaria, keturunan Imam Iddo. Latar belakang, bangsa Yehuda kembali dari pembuangan. Latar belakang, bangsa Yehuda baru kembali dari pembuangan Bait Allah terhenti karena tekanan politik dan keputusasaan rakyat. Kitab ini hadir untuk memberi pengharapan dan kekuatan. Penulisan kitab menggunakan banyak simbol dan penglihatan profetik atau kuda-kuda, pelita emas, ulungan terbang, dan 2 wanita pesayap sebagai pesan rohani bagi umat. Tujuan kitab yaitu mendorong umat membangun kembali Bait Allah, menegaskan kesediaan Tuhan, menunjukkan rencana pemulihan besar melalui Mesias. Jenis sastranya, sastra nubuat dengan gaya apolitik dan simbolik. Pesan moral dari kitab Zakaria yaitu Tuhan setia dan tidak melupakan umatnya. Pertobatan membawa pemulihan, pekerjaan Tuhan harus dijalankan dengan kuasanya, ada pengharapan dalam rencana Tuhan yang lebih besar dari kesulitan saat ini. Yang terakhir yaitu kitab Maleakhi. Kitab Maleakhi tulis sekitar 430 sampai 420 sebelum Masehi setelah kepulangan dari pembuangan dan sesudah pembangunan Bait Allah. Sejarah kitab ditulis pada masa rohani, bangsa merosot kembali setelah pulang dari Babel. Ibadah menjadi asal-asalan, para imam tidak setia, dan umat bersungut-sungut terhadap Tuhan. Pembagian kitab, pasal 1 kasih Tuhan dipertanyakan, teguran atas korban dan ibadah yang tidak layak. Pasal 2 teguran kepada imam dan peringatan mengenai kesetiaan dalam perjanjian. Pasal 3 panggilan
untuk kembali kepada Tuhan tentang persepuluhan janji berkat. Pasal 4 penghakiman dan janji kedatangan Elia sebelum hari Tuhan. Tema kitab kesetiaan kepada Tuhan, ibadah yang benar, kemurnian pelayanan iman, pertobatan dan pengharapan akan kedatangan Tuhan. Penulis Nabi Maleakhi. Latar belakang umat hidup suam-suam kuku secara rohani, pernikahan campuran, ketidaksediaan dan pengabaian ibadah terjadi. Tuhan menegur imam dan umat yang lalai. Penulisan kitab menggunakan gaya dialog atau Tuhan bertanya, umat menjawab, disertai teguran dan janji pemulihan. Tujuan kitab memurnikan ibadah umat, menegur kesetiaan imam dan bangsa, memanggil umat kembali kepada Tuhan, serta menyiapkan jalan bagi kedatangan Mesias. Jadi sastra nubuat dengan bentuk dialog, teguran dan janji eskatologis. Pesan moral dari kitab ini, Tuhan layak menerima ibadah terbaik. Kesetiaan membawa berkat, pertobatan membuka jalan pemulihan, Tuhan mengawasi perjanjian hidup dan pernikahan, tetaplah setia menantikan kedatangan Tuhan.